Oke, halo teman-teman, kembali lagi di video seri algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita akan melanjutkan seri kita yang sekarang kita membahas tentang batch file. Apa sih batch file ini? Jadi batch file ini adalah bahasa scripting yang telah ada dari sistem operasi DOS atau yang kita kenal di Windows itu di command prompt. Batch file ini mirip seperti bahasa pemrograman pada umumnya, tapi dia adalah bahasa scripting yang mungkin bisa kita sandingkan dengan seperti Python atau misalnya Go dan lain-lain. Base file ini hanya bisa kita eksekusi melalui command prompt ya, tidak bisa menggunakan yang lain. Nah, seperti biasa kita harus melakukan analisis masalah dan juga solusinya seperti apa. Jadi masalahnya adalah kita diminta untuk membuat sebuah base file yang dapat membuat file input, memberikan menu program apa aja yang bisa kita run di dalamnya, dan kemudian menampilkan file output. Nah, jadi si base file ini adalah jembatan untuk kita bisa mengeksekusi program yang telah kita buat sebelumnya, yaitu rata data, kemudian luas segitiga, dan juga keliling segi lima. Nah, kemudian di run melalui base file bisa menampilkan menu dan akhirnya bisa membuka file input dan juga menampilkan outputnya. Solusinya seperti apa? Jadi kita akan membuat sebuah batch file yang bisa membuat file input, bisa menampilkan menu, dan juga bisa menjalankan program hingga menampilkan outputnya. Oke, jadi bagaimana input prosesnya? Inputnya kita berikan menu, dan nanti user tinggal pilih mau menu nomor berapa. Kemudian prosesnya, yang pertama kita akan menampilkan dulu pesan pembuka, kita tampilkan menu-menunya ada apa aja, kita tampilkan input untuk menginputkan menunya, mau program nomor berapa. Kemudian kita buat file input, kita buka notepad, kemudian kita run programnya, kemudian baru kita buka outputnya, baru selesai. Nah, contoh outputnya yaitu output dari masing-masing program. Nah, karena kita punya 4 program yang berbeda, berarti inputnya juga pasti berbeda-beda. Nah, jadi contoh di sini adalah input output rata. Nah, untuk program yang lain-lain pasti outputnya akan berbeda-beda bergantung programnya. Kemudian flowchartnya, di sini kita mulai dengan kita awali dengan mulai terminator, kemudian kita ambil input pilihan, kemudian kita cek si inputan tadi apakah antara 1 sampai 4 karena kita punya 4 program, yaitu luas segitiga, keliling segi 5, rata data, dan rata data menggunakan array. Kalau dia lebih atau kurang dari 1 sampai 4, kita akan melakukan pesan error, kemudian langsung selesai. Tapi kalau misalnya pilihannya antara 1 sampai 4, dia akan buat file input, running programnya, dan akan menampilkan outputnya. Seperti itu. Untuk membuat batch file, karena dia merupakan bahasa sendiri, dia bukan bagian dari C++, kita akan buat satu folder dulu. Di sini. Nah, ini adalah satu folder yang sudah saya ambil beberapa executable atau output programnya, exe-nya dari source code yang sudah kita buat sebelumnya. Yang sebelumnya kan kita ada rata menggunakan array, segi 5, dan juga segitiga. Nah, di sini kita mau coba bagaimana membuat suatu batch file yang bisa menampilkan menu, dan juga kita bisa pilih input filenya dan langsung menghasilkan output. Kita panggil programnya dari batch file. Nah, bagaimana sih caranya? Karena base file ini juga bahasa pemrograman, kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, sebenarnya karena base file ini merupakan bahasa scripting dan udah ada sangat lama, sebenarnya tidak perlu, sebenarnya hampir tidak ada IDE khususnya. Jadi kita bisa pakai Notepad untuk bikinnya. Di sini kita buka Visual Studio Code, kemudian kita open folder, dan kita open folder base file. Di sini bisa dilihat kita sudah ada 4 filenya, dan di sini kita buat file baru, yaitu kita anggap apa ya, buka.bat. Nah, untuk base file selalu diakhiri dengan ekstensi .bat. Oke, kita gedein, nggak maximize. Nah, di sini untuk batch perintah-perintahnya itu yang seperti yang kalian tahu, misalnya di CMD yang mungkin Anda pernah pakai, kayak misalnya ping atau mungkin telnet dan lain-lain. Nah, di sini di bash file itu juga ada beberapa perintah lumayan banyak karena dia juga
bahasa scripting, tapi kita nggak bakal bahas terlalu jauh. Kita cuma bakal bahas yang basic-basic aja. Oke, di awal kita akan mulai dengan echo off. Echo off ini memerintahkan agar command prompt nanti, si CMD-nya nanti itu tidak mengecho atau memberikan kembali output ke layar yang dari konsolnya. Kemudian kita bisa menggunakan perintah rem. Nah, rem ini adalah komentar. Kalau di C++ itu yang double slash ya. Kalau di sini kita pakai rem. Misal kita ingin menambahkan pesan dulu, tampilkan teks membuka. Kemudian untuk menambahkan pesan ke layar, kita bisa menggunakan perintah echo. Misal saya pengen bikin headernya begini, kemudian ada nama, kemudian dibuat lagi seperti ini. Oh ya, ini literal ya, jadi kalau mau dibuat ke tengah pasti aja sampai ke tengah-tengah. Kemudian untuk membuat garis baru bisa menggunakan echo titik. Misal saya ingin menu nomor 1 adalah luas segitiga, yang kedua adalah keliling segi 5, kemudian yang ketiga adalah rata data, dan yang terakhir adalah rata data menggunakan array. Oke, selesai. Nah, sekarang kita perlu ambil inputnya. Nah, inputnya bisa kita ambil dengan menggunakan perintah set. Set ini artinya menyimpan variabel atau mengubah variabel. P artinya kita meminta input prompt. Kemudian ke variabel apa? Misal ke variabel pilihan. Dengan pesan misal masukkan pilihan. Agak sedikit berbeda dengan C++ yang kita menggunakan contohnya perulangan, kita pakai untuk ambil input adalah cin. Jadi di sini kita menggunakan perintah-perintah yang ada di CMD, di batch. Oke, sekarang kita pengen cek inputnya apakah valid. Nah, di sini kita bisa menggunakan logika if, conditional if dengan tanda persen, pilihan persen. Nah, ini artinya kita membaca nilai yang ada di dalam variabel pilihan. Suatu variabel itu bisa kita tandai dengan adanya tanda persen ini. Like ini merupakan operator comparison atau perbandingan yang berarti less or equal, atau seperti ini dalam C++. Misal kurang dari 0, go to pindah ke tidak sesuai. Kemudian kalau misalnya dia kurang dari 0 tidak sesuai, kalau lebih dari 4 tidak sesuai. Kita bisa ini get greater or equals to 5. Antara kecil daripada 0 atau sama dengan 0 itu tidak ada penuhnya. Lebih daripada 5 ataupun sama dengan 5 itu juga nggak ada, jadi tidak sesuai. Kemudian kita siapkan file input. Nah, di sini kita nggak bakal bahas bagaimana cara membuat file input untuk masing-masing programnya. Di sini kita hanya membuka satu notepad yang nanti user untuk menginputkan. Kita nggak kasih template inputnya harus seperti apa, yang penting kita bukakan outputnya aja, inputnya aja. Di sini kita bisa perintah type null input.txt. Apa artinya? Artinya di sini bahwa kita memanggil perintah type. Type ini berfungsi untuk membaca isi suatu file. Nah, di sini ada file spesial yang disebut sebagai null. Jadi di dalam MS-DOS ada beberapa file yang bawaan dari sistem, yaitu ada null, aux, kemudian con, dan lain-lain yang mungkin kalian pernah lihat dan itu tidak bisa dihapus. Nah, jadi file-file tadi itu file-file spesial bawaan dari MS-DOS. Nah, di sini kita menggunakan file spesial tersebut, yaitu null, yang artinya tidak ada isinya, untuk kita baca. Jadi jelas dong, saat kita baca dengan menggunakan perintah type, tidak ada yang dibaca, kosong. Nah, yang kosong tadi kita simpan ke dalam file input.txt.
Nah, panah ini artinya redirection. Artinya kita pengen baca apa yang tadi dieksekusi di program di perintah sebelumnya ke dalam sebuah file. Jadi baris ini artinya baca dari file kosong, karena isinya kosong ditulis ke file input.txt. Kemudian kita akan buka programnya menggunakan Notepad. Sini kita menggunakan perintah start dengan switch wait. Nah, artinya kita menunggu si program ini di close. Nah, di sini artinya kita pengen memanggil Notepad dengan membuka file input, terus kita tunggu Notepad ini sampai ditutup, baru streamnya akan dijalankan lagi. Nah, sampai sini kita sudah punya pilihannya apa, kita sudah punya inputnya apa, barulah kita bisa jalankan programnya. Sini kita juga bisa pakai pemilihan. Kalau pilihannya satu, artinya kita pengen membuka yang luas segitiga. Kita bisa tinggal buka perintah start. B artinya tidak membuat window baru atau menggunakan window yang sudah ada sekarang. Kita perintah wait juga untuk menunggu, dan kita buka filenya segi_3.exe. Nah, ini kita ulang sama untuk semua program di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan satu perintah yang sama, menggunakan start tanpa harus ada pengaturan input dan lain-lain, karena kita sendiri tahu bahwa proses pembuatan program ini kita hanya ambil input dan langsung tulis output. Nah, itulah sebabnya bisa simple seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya teknik sendiri, ada proses lain di dalam programnya, itu pasti akan berbeda prosesnya. Oke, lanjut. Programnya udah jalanin, sekarang tinggal kita buka outputnya. Start output.txt. Nah, untuk kali ini kita nggak perlu lah menunggu file output ini di class. Yang penting outputnya sudah ditampilkan. Baru di sini kita bisa selesai. Nah, tapi sebelum ini kita selesai, kita tahu di sebelumnya kita punya goto tidak sesuai. Berarti kita harus buat nih blok kode untuk yang tidak sesuai. Kita bisa buat seperti ini. Titik 2 tidak sesuai. Nah, ini menandakan label. Jadi dari sini kita bisa langsung pindah ke sini. Tidak perlu mengeksekusi satu-satu ke bawah. Dari sini pindah langsung ke sini karena kita pakai perintah goto. Oh ya, selain itu kita juga kan nggak mau nih kalau dia udah dieksekusi dia bakal tidak sesuai. Nah, kita harus loncatin lagi ke label yang lain, misal selesai. Di sini bisa kita berikan echo perintah harus antara 1 sampai 4 misal. Baru di sini oke, kita berhentiin sistemnya. Kita masukin selesai. Nah, di sini echo untuk start garis baru dan pause. Nah, pause ini kita menghentikan programnya sementara. Mirip seperti GCH. Nanti akan ada pesan press any key to continue. Nah, sampai di sini ini sudah selesai nih. Atau mau dikustomisasi lagi, misal dikasih menu baru atau mungkin pakai pilihan yang lain, itu silahkan. Atau misal mau ganti-ganti warna, itu juga bisa. Nah, sekarang kita lihat lagi di file ini. Di sini kita bisa lihat. Kita klik yang buka. Nah, di sini muncul seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan pilihan. Misal 1. Enter. Nah, sekarang dia lanjut ke bagian input txt. File inputnya dibuat. Kita masukkan misal, kita masih ingat ya, alas dan tinggi inputnya seperti ini, misalnya seperti gini ya. Kalau misalnya inputnya lupa lagi, silahkan lihat di video yang sebelumnya. Sini saat kita close, program selesai, outputnya muncul.
Dan setelah kita klik enter, luas muncul. Oke, seperti itu. Oh, lupa ini ada goto. Nah, inilah input yang tadi. Kemudian ini adalah output yang tadi. Seperti itu. Kalau misalnya mau menjalankan program yang lain, sama aja prosesnya seperti itu. Misal kita mau ngerunning program yang satunya lagi. Misal yang keliling segi 5. Itu juga sama aja. Jadi ketika kita buka lagi programnya, kemudian kita masukkan pilihan, yaitu misalnya 2 inputnya. Misalnya sini ada sisi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kita close filenya. Program selesai. Keliling 20. Ya, seperti itulah. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk stay tune untuk video yang akan datang. Terima kasih.